Kami CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berjudul Coaching Supervisi Akademik. Saya Rafiatul Fitri sebagai observer dan saya Devi Susanti sebagai coach. Dan saya Denny Nofrianto SPDI sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Devi. Waalaikumsalam Ibu Rafi. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik Bu, sebelum kita memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat atau observer yang akan melihat coaching Ibu dengan si coach. Namun sebelum memulai percakapan, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observer saya agar Ibu juga tahu nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harapkan dalam proses percakapan nanti Ibu sudah memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Dan tentunya Ibu juga sudah memiliki kompetensi inti dari coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot tentunya dengan teknik rasa Ibu. Dan juga saya berharap nanti dalam proses percakapan Ibu ketika melakukan sebuah coaching, Ibu jangan lupa menerapkan alur dari Tirta, yaitu tujuan identifikasi, rencana, dan juga tanggung jawab. Itu adalah rubrik penilaian yang akan menjadi acuan dalam mengamati Ibu bagaimana bisa dipahami Ibu. Bisa Ibu. Oke, baik Ibu. Sebelum memulai proses coachingnya, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Ibu? Silakan Ibu. Di sini kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Ibu kembangkan dalam proses percakapan? Baik Ibu, di sini kompetensi yang ingin saya kembangkan ada dua, yaitu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot dengan menggunakan teknik rasa. Begitu Ibu. Luar biasa Ibu mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot Ibu. Dari dua kompetensi ini, Ibu kira-kira bagaimana kompetensi yang mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Ibu, nanti untuk kompetensi spesifiknya yaitu mendengarkan aktif, dan saya bisa menggali kompetensi, kemudian nanti si coach saya dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Begitu Ibu. Ya. Memang mendengarkan aktif adalah salah satu kunci agar bisa menggali banyak hal dari seseorang coachnya ya Bu, seorang coachnya ya Bu. Untuk pertanyaan terakhir perihal indikator pencapaian, kira-kira indikator bagaimana terkait indikator pencapaian yang ingin Ibu tuju dalam proses percakapan nanti? Baik Ibu, untuk indikator keberhasilan yang ingin saya tuju yaitu bahwa nanti dalam coaching saya menerapkan alur Tirta secara runtut. Nah, kemudian saya bisa menggali ide-ide dari si coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang beliau temui. Begitu Ibu. Semoga dari indikator yang sudah Ibu sampaikan tadi terkait prosesnya meliputi Tirta, ide-ide solusi dari coach bisa tergali dengan maksimal ya Bu ya. Semoga bisa tercapai dalam percakapan nantinya. Hanya itu yang ingin saya tanyakan setelah ini. Ibu bisa memulai percakapan dengan coachnya, dan saya berharap proses percakapan nanti sesuai dengan indikator pencapaian yang sudah Ibu tentukan. Siap Ibu? Siap Ibu. Silakan dimulai percakapannya. Baik Ibu. Terima kasih. Selamat siang Pak Denny. Ya, selamat siang Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak sepertinya kurang begitu bersemangat. Ada apakah gerangan Pak? Ini Bu, sebenarnya kabarnya kurang baik. Ini yang mau saya tanyakan sama Bu. Sebenarnya saya ini ada permasalahan yang harus saya
pecahkan atau saya diskusikan sama ibu agar saya keluar dari masalah ini tentang siswa saya di sekolah terkait pembelajaran, di mana saya melakukan pelajaran di sekolah itu. Ketika melakukan ulangan, ada siswa saya itu hasil ujiannya tidak sesuai dengan yang saya harapkan, yaitu di bawah 80%. Banyak siswa saya itu nilainya kurang menurut saya. Baik Pak. Nah, kira-kira yang membuat anak-anak tersebut itu nilainya rendah di bawah KKM, menurut Bapak itu apa penyebabnya Pak? Kalau saya amati dan saya pelajari, Bu, kayaknya anak saya itu kurang motivasi dalam pembelajaran, kurang semangat, nampak rasa malas dia, Bu, saat pembelajaran saya lakukan. Itu yang paling membuat saya tuh kebingungan. Ketika saya melakukan pembelajaran, anak saya itu sering ribut, Bu. Nah, jadi setelah itu karena dia ribut itu sering saya tegur, tapi hasil dari nilainya saya lihat kemudian rendah, Bu. Oh iya Pak, jadi peserta didik Bapak itu motivasinya kurang ya Pak. Nah Iya. biasanya Bapak itu menggunakan media apa Pak dalam pembelajarannya? Iya, Bu. Ini memang ya, Bu, yang paling menonjol Pak saya itu motivasi dari siswa saya. Mungkin karena media yang saya gunakan mungkin kurang cocok, kurang menyenangkan bagi mereka. Baik Pak, kira-kira media apa yang akan Bapak pergunakan agar siswa itu menjadi tertarik dan antusias Pak? Iya itu, Bu. Saya karena ini sebuah refleksi bagi saya, Bu, melihat keadaan seperti ini. Saya melihat bagaimana belajar lagi, bagaimana cara membuat anak saya itu termotivasi dalam belajar. Jadi saya mau buat media Bu, proyektor. Bagus Saya Pak. buat PPT, kemudian saya gunakan proyektor. Jadi saya buat anak itu aktif dalam pembelajaran. Mantap Pak itu. Nah, jadi boleh saya simpulkan ya Pak, Ya, bahwa murid-murid Bapak di kelas tadi nilainya rendah di bawah KKM karena memang juga kurang antusias, motif belajarnya pun rendah. Nah, menurut Bapak kira-kira ada nggak cara lain agar anak-anak menjadi tertarik, fokus? Apa yang ada di pikiran Bapak? Ya mungkin ya tadi itu, Bu, metode atau cara saya melaksanakan pembelajaran itu mungkin jauh dari yang semestinya. Kedepannya saya tuh ingin melaksanakan pembelajaran itu pembelajaran yang menarik, menggunakan metode-metode yang bisa membuat siswa saya itu termotivasi dalam ikut pembelajaran. Seperti tadi saya katakan tadi, membuat kuis dalam sebuah PPT, Bu. Jadi anak itu belajar. Kemudian saya menggunakan mindfulness. Mindfulness itu supaya nanti anak saya itu bisa dia terfokus akan pembelajaran yang akan saya lakukan. Mantap sekali Pak, ide yang bagus. Nah, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan selanjutnya? Ya, saya berkomitmen apa yang telah saya laksanakan, apa yang telah saya rencanakan itu, Bu, berjalan dengan baik. Saya lakukan dengan sungguh-sungguh, penuh tanggung jawab, sehingga apa yang saya rencanakan itu berjalan dengan semestinya. Mantap Pak, super sekali. Baik Pak, siapa yang akan membantu Bapak dalam pelaksanaan komitmen tersebut Pak? Dalam pelaksanaan itu saya tidak terlepas dari dukungan sekolah-sekolah sebagai pimpinan saya, Bu, karena di sekolah itu kan kalau saya menggunakan metode dengan alat proyektor itu kan harus ada itu dulu. Jadi saya memang perlu dukungan sekolah agar ada tersedia di sekolah itu seperti proyektor, laptop dan lain sebagainya. Baik Pak, sekarang tanpa kita sadari ternyata Bapak sudah bisa memecahkan solusi permasalahan Bapak sendiri ya. Nah sekarang bagaimana perasaan Bapak? Ya alhamdulillah, Bu, setelah melakukan kegiatan coaching sama ibu ini, percakapan yang kita mulai dari tadi, saya sudah sedikit merasa lega karena selama ini apa yang saya rasakan sudah saya utarakan kepada ibu, dan saya berterima kasih karena pertanyaan-pertanyaan yang diajukan telah menggugah
dan mengeluarkan ide-ide di kepala saya untuk mengatasi permasalahan yang saya hadapi. Baik Bapak, alhamdulillah saya ikut senang. Sukses selalu ya Bapak. Ya, Bu. Terima kasih Bu, ya. Bapak. Sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, tadi sudah saya mengamati proses percakapan Ibu dengan Koci. Ini sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan ke Ibu, saya ingin menanyakan beberapa hal. Boleh ya Bu? Silakan Ibu. Ya. Apa yang sudah Ibu lakukan tadi saat melakukan coaching, dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dari proses coaching Ibu tadi? Baik Ibu, untuk yang saya dapati dari coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching, yaitu berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi itu menegakkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Demikian Ibu. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan sudah sesuai dengan catatan saya Ibu. Memang sudah memberikan sebuah prinsip sebagai kemitraan itu terbukti dari ketika Ibu ngobrol merasa setara, tidak ada perbedaan antara tahta, dan juga Ibu sudah melakukan proses kreatif di mana Ibu sudah berusaha menggali kreativitas dari seorang coach untuk mengeluarkan berbagai solusi-solusi terkait masalah yang dihadapi. Kemudian Ibu di sini juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar memaksimalkan kompetensi dan dari si coach ya Bu. Dan Ibu juga sudah memberikan kompetensi inti sesuai dengan pra supervisi tadi. Di sini Ibu mengharapkan dua kompetensi, yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan berbobot. Dari catatan yang sudah saya catat, Ibu juga sudah terlaksana, dan yang paling penting dari proses tadi saya sudah mencatat Ibu sudah menerapkan percakapan dengan alutsista, di mana Ibu memulai dengan tujuan, identifikasi masalah, rencana, dan tanggung jawab. Baik Ibu, di sini ada gambaran umum dari catatan saya. Ibu tadi sudah melakukan sangat baik dan luar biasa Ibu. Ini ada pertanyaan terakhir Ibu, berdasarkan proses coaching, kira-kira kompetensi apa yang diinginkan berdasarkan proses coaching tadi? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya mindfulness atau kesadaran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek Bu. Kemudian seharusnya saya menggunakan teknik stop agar beliau relax untuk mengungkapkan permasalahannya, begitu Ibu. Berarti di sini ada keadaan yang penuh menjadi harapan Ibu untuk bisa dikembangkan, gitu ya. Sesuai di sini saya juga berdoa agar teknik ini bisa segera Ibu maksimalkan dalam diri Ibu, tentunya tidak hanya potensi ini juga, tapi potensi untuk orang lain. Saya juga berharap semoga proses ini menjadi bekal Ibu agar nanti kedepannya ketika memberikan proses coaching, Ibu juga bisa sesuai dengan harapan yang diharapkan Ibu. Di paradigma coaching ini terutama adalah penyampaian sebagai coach ya. Ibu juga berpegang teguh terhadap alutsista tadi. Baik Ibu, terima kasih, suatu proses yang luar biasa. Tetap semangat ya Ibu. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.